biasa disingkat Sekti Muda, itu komunitas pertanian yang di situ insya Allah sebagian besar anggotanya itu masih pemuda dan pemudi. Apa sih Ekopol? Kegiatannya apa aja? Kegiatannya apa aja sih? Tentang isu lahan pertanian yang kayak semakin menipis. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor agraria. Kita ada prinsip yang namanya itu setara, mandiri, dan bersama. Semua yang menyangkut soal penghidupan gitu. Jadi kan kenapa begitu? Karena Halo Sobat Pertanian, kembali lagi di AgriTalk dengan saya Alia. Dan saya Tangsen. Di episode kali ini dengan tema apa Mas? Menyuarakan pengetahuan agraris, menggerakkan perubahan sinergis Mbak Alia. Maksudnya gimana tuh? Jadi Mbak Alia, di tema kali ini kita tidak lepas dan tidak keluar dari jalur agraris tentunya. Oleh karena itu Mbak Alia, di tema kali ini kita akan membawakan mengenai pengetahuan agraris dan bagaimana efek dari pengetahuan agraris untuk menggerakkan perubahan sinergis Mbak Alia. Sedap. Sebelum lanjut, jangan lupa buat teman-teman follow Instagram kita di bmfp_upnvyk dan subscribe YouTube kita di Agriculture UPN. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan follow nih teman-teman. Oke, mungkin langsung saja teman-teman. Hari ini kita kedatangan siapa Mbak Alia? Kedatangan narasumber yang luar biasa banget dari Sekolah Tani Muda. Ada Mas Seto dan Mbak Ivi. Tepuk tangan dulu teman-teman. Mungkin Mbak Ivi dan Mas Seto nih, gimana perjalanan ke sini? Luar biasa. luar biasa, agak macet, agak panas gitu. Tapi mungkin dari panasnya ini Mas Seto dan Mbak Ivi tetap semangat buat kali ini menjelaskan ke kita mengenai Sekolah Tani Muda. Iya. Jadi mungkin teman-teman nih belum tahu nih apa itu Sekolah Tani Muda. Mungkin langsung saja kita tanya nih ke Mas Seto dan Mbak Ivi mengenai apa sih itu Sekolah Tani Muda, dan mungkin Mas Seto dan Mbak Ivi bisa menjelaskan mengenai bagaimana sih awal Sekti Muda itu terbentuk. Oke. Jadi teman-teman, Sekti Muda itu singkatan dari Sekolah Tani Muda. Biasa disingkat Sekti Muda, itu komunitas pertanian yang di situ insya Allah sebagian besar anggotanya itu masih pemuda dan pemudi. Kalau enggak pemuda dan pemudi, itu orang yang mengaku masih muda atau semangatnya masih muda setidaknya begitu. Nah, tapi uniknya latar belakang di kita itu enggak sama, rata-rata ya beragam gitu. Ada yang dari murni pertanian, ada yang bahkan sosial dan lain-lain. Kayak aku sendiri, aku kuliahnya di jurusan komunikasi penyiaran Islam dan spesifik jurnalistik gitu. Kalau Mbak Ivi mungkin masih linear lah. Kira-kira itu dulu, atau Mbak Ivi menambahkan? Ya, bener ya apa yang diomongkan Mas Seto tadi. Jadi kita itu komunitas yang isinya tuh anak-anak muda yang tertarik di bidang pertanian. Tapi walaupun kita itu berbeda latar belakang ya, seperti yang disampaikan Mas Seto tadi, berbeda latar belakang pendidikan, terus asal tempat tinggal, tapi kita itu memiliki ketertarikan di dunia pertanian. Mungkin yang mendasari itu bisa jadi karena orang tuanya petani atau keluarganya petani, itu yang mendasari mereka pengen belajar atau mendalami tentang pertanian. Jadi di sini kita dapat melihat artinya tidak ada batasan atau tidak ada kriteria khusus Mas. Maksudnya kita harus cari yang mungkin basicnya pertanian atau apa, bahkan mulai dari nol pun apakah kira-kira masih bisa join? Masih bisa. Jujur kalau aku gabung ke Sekti Muda juga mulai dari nol. Hitungannya gitu. Kalau tadi pertanyaannya itu cerita berdirinya, itu Sekti Muda sebenarnya berdiri dari tahun 2013. Lumayan udah lama ya, kira-kira 12 tahun gitu. Tapi aku dengar dari cerita yang dulu-dulu, itu memang di awal gagasannya awalnya di Pustek UGM, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Jadi pegiat di sana itu kan kalau pusat studi ya kegiatannya riset gitu kan. Nah kebetulan riset petani ya soal pertanian gitu.
Terus kesimpulan dari riset itu adalah membuat sekolah tani. Nah, orang-orang Pustek ini kemudian menghubungi salah satu founder di Sakti Muda, yang maksudnya yang menginisiasi paling awal gitu, untuk membuatkan kurikulum di sekolah taninya itu. Nah, tapi karena satu dan lain hal, ternyata sekolah tani di Pustek itu nggak berjalan lama. Terus ada beberapa hal yang tidak disampaikan secara utuh. Nah, sehingga founder yang kami maksud tadi itu akhirnya menginisiasi dengan nama yang agak berbeda dan tempat yang tidak di Pustek UGM. Ya nanti kurikulumnya tadi udah beda dan lain-lain gitu. Singkat cerita itu diselenggarakan di Pelosok Kuning. Terus ada beberapa yang kemudian ikut ya, pertama ya jaringan gitu. Itulah cerita awalnya. Kenapa kok bikin itu? Itu karena salah satu founder yang kami sebut tadi sebelumnya dia bekerja sebagai penyuluh selama 3 tahun, sehingga dengan kerjaan penyuluhnya itu dia pembacaannya itu bahwa dalam sektor pertanian nanti bakal terhubung ke ternak atau bisa disingkat tani ternak gitu. Itu ada permasalahan yang kiranya sistemik gitu, yang mengenai bagaimana petani kemudian kelembagaan tani, nanti nyambung ke akses saprodi, kemudian kebijakan mengenai pertanian, ya kayak gitu-gitu. Itu masalah yang sangat pelik gitu, jadi bukan masalah kecil. Jadi dari hulu petani produsen, terus yang menyangkut petani produsen itu ada akademisi pertanian yang secara langsung memang nggak terhubung. Terus ada kemudian si penguasa yang sebenarnya dia bisa secara langsung menerapkan apa yang dipunyai oleh akademisi di langsung di pertaniannya, di pertanian hulu. Cuman karena beberapa kepentingan mereka tidak mau untuk melaksanakan itu. Itu lebih ke mungkin kepentingan gitu-gitulah ya, politik. Oke. Tadi kan di Sakti Muda ini banyak banget anak mudanya. Kalau menurut Mbak Ivi dan Mas Seto ini apa sih pemahaman atau pengetahuan agraris menurut Sakti Muda ini sendiri? Mas Seto aja dulu. Oke. Kalau pengetahuan agraris jadi kalau setauku ya, agraris itu kita ngomong aja agraria gitu, kita bicara agraria itu mengacu kebetulan di kami itu ada agenda tiap Kamis itu sebenarnya runtutan dari kelas angkatanku 14 yang akhirnya memutuskan untuk mendiskusikan buku mengenai agraria, karena sektor pertanian tentunya terhubung langsung dengan yang berkaitan langsung dengan agraria gitu. Nah, bukunya itu sekarang membahas soal buku petani dan penguasa. Nah, itu awalannya memang kita nyari tahu dulu nih apa tuh agraria. Nah, kalau ngacu ke pasal 33 itu kira-kira bumi, air dan seluruh wilayah yang di situ itu kalau di pasal itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kira-kira agraria itu. Nah, agraris itu dimaksud masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor agraria. Kebetulan petani yang terlibat langsung di sektor agraria itu. Gimana Mbak Alia? Apakah Mbak Ivi? Oke, kalau dari Mbak Ivi? Kalau dari aku ya, sejujurnya aku sendiri ya ini ya masih belajar juga ya terkait agraria. Kalau dari pemahaman aku itu tentang isu agraria itu tentang isu ini ya, tentang isu lahan pertanian yang kayak semakin menipis. Jadi di sini tuh kayak petani tuh kayak merugi, kayak dirugikan. Jadi isu agraria ini berkaitan dengan lahan, keterbatasan lahan yang dimiliki petani. Jadi
petani itu kayak mereka kehilangan kehidupannya. Kan biasanya kan mereka menggantungkan hidupnya lewat tanah ya, lewat bertani. Nah, jadi isu agraria ini sebenarnya penting ya, penting buat anak-anak muda tahu juga. Apalagi aku juga masih terus belajar. Nah, kebetulan juga di Sekti Muda, tadi kan Mas Seto juga menyampaikan kalau di Sekti Muda itu ada rutinan kelas agenda, namanya Ekopol tadi ya Mas. Nah, itu biasanya kita saling belajar, sharing bersama di agenda rutinan tersebut di Ekopol, ekonomi politik. Oke, Mas Seto dan Mbak Ivi nih. Oh, tadi sebenarnya aku penasaran sih, Ekopol tuh merupakan apa nih Mas Seto? Maksudnya apa sih Ekopol? Kegiatannya apa aja? Kegiatannya apa aja sih? Secara gampang sih, semua yang menyangkut soal penghidupan gitu. Jadi kan kenapa begitu? Karena kalau ditarik ke agraria ya, agraria sektor yang digantungkan petani untuk menghidupi kehidupannya gitu. Nah, karena maka dari itu bisa disebut untuk menghidupi butuh secara ekonomi gitu, permasalahan secara ekonomi, sehingga itu bisa disebut isu ekonomi. Nah, untuk menentukan gimana arah kehidupan atau pola sosial gitu-gitu, ada politik yang kemudian bisa mengatur atau menentukan beberapa aturan-aturan itu. Menyangkut itu, makanya disebut kajian ekonomi dan politik. Sebenarnya lebih luas lagi, ada sosial, sejarah terhubung tentunya. Yang dibahas banyak ya. Lumayan. Dari kan di Sekti Muda ini ada banyak banget yang dibahas, dari pertanian, ada ekonomi juga, ada politik. Sebenarnya tuh prinsip dari Sekti Muda tuh apa? Aku Mbak. Ya, Siapa aja boleh. Ya kalau aku ini aja ya. Kalau dari aku prinsipnya aku utarakan garis besar ya, nanti penjelasannya Mas Seto ya. Jadi kalau di Sekti Muda itu kita ada prinsip yang namanya itu setara, mandiri, dan bersama. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya Mas Seto bisa membantu menjelaskan. Nah, 3 tadi ya. Setara dulu Mas. Dia punya konsep sendiri. Nah, uniknya di beberapa teman kadang-kadang memulai dengan setara, bersama, mandiri. Mbak Ivi setara, mandiri, bersama gitu. Cuman secara umum ya 3 itulah. Kalau aku lebih suka untuk memulai dengan bersama, setara, kemudian mandiri. Nah, kenapa kok bersama duluan? Karena menurutku dengan pembacaan situasional petani kali ini itu permasalahannya bukan individualistik gitu, permasalahannya sistemik. Nah, untuk setidaknya mengurangi atau untuk menuju ke penyelesaian permasalahan sistemik itu, kita perlu kolektif dalam artian kebersamaan. Nah, bareng-bareng siapapun yang mau peduli gitu. Terus untuk menjaga kebersamaan itu akan lebih bisa langgeng kalau kita menerapkan kesetaraan. Tidak ada hierarki di situ, kita setara, kita sama gitu. Nggak ada kasta, sehingga bisa lebih berkelanjutan dan sustain gitu. Nah, karena di permasalahan petani sekarang yang paling kental itu adalah isu kemandirian. Kenapa isu kemandirian? Karena petani sekarang itu dibuat tidak berdaya dengan saprodi. Yang dulunya mereka bisa pakai bahan alami, sekarang ya kimia gitu-gitu, subsidi, seolah nggak punya pilihan lain gitu. Nah, kedaulatan itu yang istilahnya mungkin diambil oleh orang-orang yang pihak-pihak itulah. Akhirnya perlunya kiranya untuk menerapkan prinsip kemandirian itu dalam segi apapun gitu. Ini sebenarnya aku tertariknya justru di bersama, setara, mandiri. Yang ku highlight adalah setara nih Mas. Setara kan artinya kita bisa melihat bahwa semua merata, tidak ada yang saling unggul atau tidak ada yang saling merendah mungkin. Nah, di sini aku mau tanya, apakah mungkin ada alasan khusus kenapa
dari komunitas ini tuh memilih setara. Oke. Dan kalau kita lihat di luar kan bahkan kita melihat komunitas tuh pasti ada mungkin leadnya atau apapun itu. Nah, dari Mas Seto dan Mbak Ivi ini kira-kira apa nih alasannya kenapa harus setara dan Oke, aku dulu ya Mbak Ivi ya. Iya. Kalau menurutku misalkan di organ atau komunitas lain Oke. yang rata-rata memang ada strukturalnya, ada ya ketua, sekretaris, bendahara, kita nggak menutup kemungkinan untuk ke ranah itu. Oke. Cuman rata-rata di organ yang punya struktur dari awal itu ada individu-individu tertentu yang kemudian malah mendominasi sehingga individu yang lain tuh merasa tersisih gitu. Oh iya. Nah, itulah yang kemudian jadiin kultur di komunitas tersebut tuh nggak oke. Nggak tersuarakan suara minornya, nggak inklusif dan lain-lain. Sehingga yang muncul hanya isu dominan mulu, orang-orang yang sukanya mendominasi mulu yang ini. Nah, kalau di kita secara praktek memang ya tentu di kehidupan umum itu selalu ada kan orang yang dominan gitu. Oke. Nah, di kita itu uniknya memang yang dominan ini kalau ada ketemu yang dominan lain itu sebisa mungkin bisa memegang prinsip tadi sehingga bisa saling mengingatkan. Oke. Jadi malah kejadiannya rata-rata ya ada dialektika di situ, ada saling tukar pikiran, mengingatkan, kritik mengkritik, saran dan kritik gitu. Mbak Ivi ada tambahan? Iya, kalau aku sepakat ya sama yang disampaikan Mas Seto tadi dengan kata kenapa nggak ada struktural di Sekti Muda ya karena itu tadi kita menghindari ada individu atau perorangan yang mendominasi ya karena kan kita itu kayak memberikan kesempatan untuk teman-teman itu bisa bersuara, mereka mempunyai suara dan pendapat mereka, jadi kita tidak ingin membatasi tersebut dengan adanya nanti individual yang mendominasi. Oke. Ini kan sekolah tani muda. Sekolah ini pasti belajar kan. Iya. Kalau dari Enggak, Sekti Mbak, Muda, sorry aku potong. Kita juga Gimana? main-main, Mbak. oh iya, belajar Kita dan juga bermain. main-main, Oke. ya. Nah, di sini tuh metode belajar yang paling efektif atau gampang dipahami sama anak muda kalau dari Sekti Muda sendiri itu seperti apa? Mungkin aku dulu ya Mas Seto ya. Boleh. Yang paling mudah dipahami itu ya karena kita kan tadi belajar sama-sama ya. Dan kita itu kalau belajar bersama tuh kayak nggak ada di sekolahan. Kalau di sekolahan kan biasanya tuh ada guru dan murid. Nah, kita di Sekti Muda atau di sekolah tani muda ini kita menganggapnya sama. Kembali lagi sebenarnya ke prinsip yang disampaikan tadi. Jadi tuh di Sekti Muda tuh kita saling menjadi guru, saling menjadi murid. Jadi nggak ada tuh istilah yang namanya oh kamu guru, oh kamu murid. Pokoknya tuh apa yang kita diskusikan dari suara mana yang mau dikeluarkan itu bisa menjadi sumber ilmu gitu. Terus apa lagi ya Mas? Ya kira-kira itu. Terus kenapa kok akhirnya menganggap semua guru, semua orang itu guru, alam semesta rumahku gitu. Iya. Nah, karena setiap orang mesti punya latar belakang dan pengalamannya yang berbeda-beda gitu. Dan itu layak untuk dibagikan, bahkan memang kita minta gitu. Dan itu bisa memperkaya pengetahuan kita secara komunitas tadi, secara kolektif tadi. Begitu. Oke Mbak Alia, ini aku tertarik banget juga. Maksudnya bagaimana cara belajar Sekti Muda itu menurutku ya itu kembali lagi ke prinsip tadi ya, bersama setara mandiri. Aku kalau lihat tadi itu kembali lagi ke setara. Maksudnya bagaimana Sekti Muda itu menekankan biar kita tuh nggak ada yang dominan. Artinya mau backgroundmu apa, kita tuh tetap bisa saling bertukar ilmu lah, intinya gitu. Nah, tapi aku mau cerita soal hal unik Mas, soal Gimana? kesetaraan ini. Oke. Kan jujur ya, di kehidupan kita itu kadang-kadang teman-teman janggal tuh dengan menerapkan kesetaraan di segala lini. Oke.
ada teman-teman yang masih ke bawah dengan kehidupannya. Oh, kamu yang layak jadi pemimpin. Oh, kamu yang layak di depan. Oh, kamu yang harusnya mendominasi karena punya pengetahuan lebih jauh gitu. Punya pengetahuan lebih jauh dan pengalaman lebih jauh. Oh, harusnya kamu yang di ini. Sehingga pembawaan dia itu jadi inferior gitu. Nah, itu tapi bagi teman-teman yang udah lama dan berpengalaman lebih duluan itu uniknya di situ. Jadi mereka enggak malah mendominasi itu enggak, tapi ya ayo kita itu sama-sama kita bisa berpengetahuan yang sama bareng-bareng gitu. Kita bisa jadi saling tukar pikiran. Ya. Setuju Mas Ito. Ya mungkin ke ini Mas Ito mengenai langkah nih Mas Ito. Jadi ini ada apa sih langkah yang bisa dilakukan agar ilmu yang dibagikan benar-benar akurat. Nah, tentunya kan yang tadi Mas, mungkin kalau aku korelasikan dengan cerita unik tadi, bagaimana mungkin anggota-anggota baru yang merasa ilmunya ya bisa dibilang tidak sejago atau masih merasa bahwa dia masih awam di dunia pertanian tuh, kira-kira solusinya gimana agar ilmu yang dibagikan tuh bisa akurat dan tentunya bisa saling percaya lah gitu. Nah, biasanya kita sebelum mulai kelas itu kan ada form pendaftaran tuh. Ngisi link Google Form biasanya. Nah, di situ ada kolom disertakan apa yang pengen dipelajari. Terus sebenarnya pandangan apa sih soal pertanian gitu. Oh, terserah aja ngisi apapun gitu. Dan itu nanti disampaikan di forum. Itu akan jadi keunikan tersendiri. Karena tentu kalau orang latar belakangnya sosial atau sastra mungkin itu kan lain kan pendapatnya. Iya gitu. Kira-kira begitu. Mungkin dari Mbak Ivi nih, kira-kira apakah ada pendapat lain mungkin? Ya, bisa diulangi nggak sih? Jadi tak ulangin ya Mbak Ivi. Perhatikan baik-baik. Mbak Ivi, perhatikan baik-baik. Siap. Jadi ini kan tadi aku tuh highlight terus cerita unik dari Mas Seto. Ini Mas Seto tuh unik sekali mungkin. Ceritanya tuh ada di di komunitas Sekti Muda ini kan banyak banget Mbak. Mulai dari orang-orang yang mungkin awam di dunia pertanian atau bahkan mungkin udah mendahului pertanian dulu. Nah, dari situ kan ada gap Mbak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih mungkin tips atau cara-cara agar ilmu yang disampaikan di setiap individu itu bisa saling mungkin akurat dan mungkin bisa saling percaya lah. Ilmu yang disampaikan ini ya dari Sekti Muda ke peserta anggota itu ya. Sebenarnya hampir sama ya kayak yang disampaikan Mas Seto tadi. Intinya kalau kita mau buka kelas itu kan kita pasti menggali info. Kebutuhan dari si peserta itu apa. Nah, nanti kalau dari kita udah tahu nih info dari peserta itu pengennya belajar ini. Nah, itu nanti malah jadi suatu kurikulum. Kurikulum itu apa ya? Acuan belajar yang nanti akan kita terapkan di kelas yang akan kita laksanakan. Sebagai contoh nih, kan aku sama Mas Seto ini kan beda angkatan ya. Aku angkatan 13 di Sekti Muda, Mas Seto angkatan 14. Angkatan perang ya, angkatan perang. Nah, di zamanku, di angkatanku itu belum ada yang namanya materi Ekopol itu juga ya Mas, salah satunya Ekopol. Terus mungkin di angkatannya Mas Seto kebetulan ya mungkin di situ ada peserta yang pengen tertarik belajar tentang Ekopol. Jadi waktu kita gali pengen materi apa, nah si peserta kan pengen itu. Nah jadi tugas si Fasil itu bukan guru ya. Jadi tugas si Fasil itu tadi ya udah membuat acuan belajar atau kurikulum yang relevan yang dibutuhkan si peserta. Dapat nih poinnya Mbak Alia. Jadi justru dari perbedaan itu tuh sebenarnya saling melengkapi ya Mbak. Iya. Ya. Ini kan tadi ada kelas ya. Iya. Kelas itu berarti dari aspirasi sebetulnya Pak teman-teman di Sekti Muda itu dijaring terus dibikinin kelasnya gitu. Iya. Sistemnya. Iya gitu. Jadi kita kan buatnya itu ya nggak mesti ya, karena
yaitu tadi kan kita kan fleksibel, jadi itu kita ya selonggarnya yang bersedia menjadi fasil itu nanti ya rembukan kapan mau kita buka kelas lagi. Nah kalau dari terakhir kan di Sekti Muda itu angkatan 15 ya, yang di pelosok kuning. Sebenarnya tuh kan kita tuh ada base-nya ya, ada yang di Jogja, ada yang di mana Mas? Ada yang di Bogor. Nah kebetulan kalau yang di Jogja ini tuh generasinya lah ya udah sampai di tahap generasi angkatan 15. Nah, terakhir kali itu bukanya Februari 2025. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita ada rencana kelas generasi atau angkatan yang ke-16 tuh Februari tahun depan. Jadi tuh kita tuh membuat kelas tuh sebenarnya nggak harus tahun sekali, bisa jadi dalam setahun itu 2 atau 3. Nah, tergantung balik lagi si fasil itu bisa bersedia menyelenggarakan kapan dengan keterbatasan waktu atau teman-teman yang bisa berkontribusi. Nah, oke Mbak Ivi dan Mbak Seto. Tapi aku mungkin Mbak Seto, maaf. Mas Seto teman-teman, jangan kepleset aku. Nah, mungkin aku pengen tanya ke Mbak Ivi, Mas Seto terus soalnya yang kata. Pisan-pisan Mbak Ivi ya teman-teman. Aduh, takut. Dengarkan ya Mbak Ivi. Nggak mau. Ini kan tadi kan aku udah nangkep juga lagi nih mengenai karena keperbedaan latar belakang itu kan jadi mungkin fasilitatornya beda-beda juga. Nah, kira-kira nih tantangannya apa sih kira-kira Mbak dari perbedaan itu? Mungkin karena keberbedaan latar belakang kan otomatis kesibukannya juga beda-beda. Mungkin bisa dibilang ilmu yang ingin didapat pun mungkin ada kemungkinan juga beda juga kan Mbak? Iya. Nah dari situ kira-kira solusinya apa Mbak? Solusi untuk fasilitatornya ya? Iya, solusi untuk mengatasi itu dan solusi dari tantangan itulah. Kalau menurut aku sebenarnya kembali lagi ya ke komitmen masing-masing fasil ya. Kalau mereka sudah bersedia berkomitmen, ya sudah berarti harusnya mereka menyelesaikan komitmen tersebut. Kalaupun semisal nanti mereka kesulitan ya kan, yang semisal yang menjadi fasilitator itu dia latar belakangnya nggak pertanian ya, kan dia kan pasti dia ada kendala buat sharing ilmu pertaniannya kan. Nah sebenarnya kita bisa belajar bareng-bareng dengan fasil yang sebelumnya, atau nggak harus belajar dengan fasil, kita bisa belajar dengan peserta. Nah waktu kelas itu dimulai sebenarnya si fasil itu nggak harus tahu semuanya, malah bisa jadi dia belajar dari peserta. Jadi kita tuh sebenarnya saling belajar. Aku sendiri ya kan, aku juga menjadi salah satu fasil ya di Sekti Muda. Walaupun backgroundku ada latar belakang pertanian, aku tuh juga kadang merasa nggak percaya diri. Takutnya tuh apa yang aku sampaikan itu kurang, salah, atau mungkin ada bahkan yang lebih jago atau lebih pintar dari aku. Tapi ya balik lagi, aku tanamkan ya di aku, kita ini saling belajar bareng-bareng, dan aku juga tidak menutup diri jika peserta itu lebih jago dari aku, malah aku malah bisa belajar dari dia. Jadi kita ya saling terbuka aja, saling belajar, saling menerima. Terus dari Mbak Alia deh, Mbak Alia merasa nggak bahwa aku tuh tadi jujur aku salut ya Mbak, maksudnya di highlight tadi mengenai prinsip di awal tadi, bersama setara mandiri. Cerita tadi kembali lagi bersama lagi, ini cerita yang terakhir tuh ini masuknya ke poin bersama. Iya. Dan tentunya pada akhirnya solusi terakhir adalah hasilnya adalah mandiri. Iya. Gitu kan. Jadi menurutku yang aku tangkap adalah, kalau tanyanya sarannya apa Mas Tangsen? Sarannya adalah bersama. Kebersamaan adalah yes, kunci. Benar banget. Oke, mungkin Mbak Alia nih kira-kira ada apa? Oke, ini kan kegiatannya banyak ya. Sebenarnya fokus dari Sekti Muda ini tuh apa? Kalau bisa dikerucutkan di pendidikan sih. Pendidikan. Di pengetahuan gitu. Karena kalau tadi nyambung di apa yang disampaikan Mbak Ivi, itu kan pengetahuan ya. Misalkan latar belakang yang berbeda tentu membaca soal pertanian tentu bakal berbeda, sehingga biasanya untuk
keberlanjutan kelas selanjutnya itu ada penyamarataan pemahaman atau bisa disebut matrikulasi. Itu karena di kita juga ada materi-materi yang secara umum memang sering disampaikan, kayak kesuburan tanah, terus teknis budidaya, hama penyakit tanaman, terus nutrisi gitu. Nah, karena kalau tadi soal gimana itu aku menjawab pengetahuan gitu, karena sifat pengetahuan itu bukannya berkurang kalau dibagi, jadi malah bertambah. Nah, itulah yang unik secara pengalaman personalku ya, karena aku dengan enggak latar belakangnya pertanian, tapi semua yang di Sekti Muda itu aku praktekkan. Kebetulan aku bertani juga di Pundong, Bantul sana, bertani padi. Nah, di situ bakalan bersinggungan tuh dengan petani-petani sekitar, dan bakalan mereka heran. Pertama karena aku anak muda gitu. Kedua, caranya ini lain nih. Meskipun mereka enggak ngerasa aneh-aneh banget, enggak, karena rata-rata yang kita praktekkan itu metode mbah-mbah dulu, leluhur itu, natural farming, pertanian alami gitu. Yang itu anehnya, sayangnya jadi aneh, jadi hal yang nggak umum malah di petani sekarang itu. Padahal kan itu ya metode dulu gitu. Nah, itu singkat cerita gitu, pengetahuan kalau dibagi justru nggak berkurang tapi malah bertambah. Nah, itulah yang kemudian memperkaya pengetahuan di Sekti Muda. Mungkin Mbak Ivi mau nambahin? Udah cukup. Tadi kan tentang pendidikan, tapi waktu tadi pertanyaan sebelumnya disinggung gimana cara belajarnya, ada juga mainnya. Saya penasaran mainnya tuh gimana? Ya, ini nih yang aku paling seneng nih, mainnya. Yang paling seru ya. Jadi tuh kita tuh selain belajar di suatu tempat, biasanya kan kalau kita akan ada yang namanya materi di tempat sama kunjungan belajar lah. Kalau aku lebih senangnya ya itu tadi nyebutnya main ya, bermain. Nah, jadi selain kita ada materi yang khusus buat belajar teori, kita juga biasanya ada jalan-jalan, main, kunjungan ke jejaring atau relasi. Nah, dari situ nanti memang biasanya ada agenda, bener-bener agenda yang bener-bener main gitu ya, kayak misal mau mampir kemana gitu, jalan-jalan kemana. Jadi ya kita bisa belajar lebih banyak selain tentang teori teknis dari pertanian. Mas Eta mau menambahkan? Ya, kalau itu mungkin dengan agenda main-main, kunjungan itu ya kalau menurutku mengumpulkan lebih banyak teman aja gitu, supaya temannya lebih banyak dan bisa bersama-sama tadi dan bisa kolektif, karena ya pembacaan isu yang kiranya perlu diselesaikan secara bersama-sama gitu. Main ini buat bonding antar anggota aja. Jejaring yang di luar Sekti Muda. Bisa juga dengan anggota yang dulu tapi udah merintis usaha atau terlibat di sektor distribusi. Terus dari Mas Seto nih, kira-kira dari kegiatan lapangan itu kan ada belajar di luar nih, kira-kira apa sih kegiatan lapangan yang biasanya paling membuka pikiran atau impact-nya tuh kerasa gitu, dan mungkin bisa dijelaskan atau digambarkan kegiatannya tuh ngapain sih gitu. Nah, kalau yang terakhir itu karena linear dengan agenda kami yang tiap Kamis tadi, buku Ekopol itu tadi. Di situ kan disinggung ada peristiwa 65 ya. Itu yang peristiwa 65 itu pembantaian September 65. Ya, kalau versi negaranya pakai 30S. Nah, itu kan memporak-porandakan agenda di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Nah, di situ tuh ada gagasan besarnya adalah land reform atau bahasa Indonesianya reforma agraria. Nah, reforma agraria itu idenya adalah mendistribusikan kepemilikan lahan supaya petani penggarap itu bisa mempunyai lahan yang
cukup untuk menunjang kehidupannya. Dan kan memang mereka sumber penghidupannya dari agraria kan. Tapi strukturnya timpang tuh. Ya. Nah, makanya dibentuklah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 itu, agenda utamanya yang reform. Nah, linear dengan itu kita berkunjung ke praktisi langsung yang untungnya bukan bumi masih berputar, tapi untungnya namanya Pak Sudarmono, beliau sudah sepuh, ya praktik atau orang yang terlibat langsung jadi panitia reforma agraria tahun 60 berapa gitu lah, 60-an. Jadi dia bisa ini, kalau orang-orang dulu itu rata-rata yang jadi korban kekerasan negara atau apa, kekerasan ormas gitu-gitu, kadang-kadang mereka karena mungkin keterbatasan diingatan ya, kadang-kadang untuk menceritakan, untuk mendeskripsikan secara rinci itu terbatas. Tapi rasanya itu masih ada. Nah itu kadang-kadang kita yang hadir di situ bisa merasakan. Kalau aku secara personal ya, terlepas juga penyampaiannya memang menggebu-gebu gitu. Gitu. Itu satu hal. Yang lain kan misalnya waktu tahun lalu bulan puasa itu kita berkunjung ke teman yang dulunya anggota Sekti Muda juga, tapi angkatan awal gitu. Kita ke sana, dia udah inisiasi atau ngerintis usaha distributor pepaya. Jadi dia ada beberapa petani dampingan gitu, terus petaninya diambilin, pokok petaninya pepayanya diambilin, dia punya jejaring pasar. Yang udah sampai Jakarta dan lain-lain, membuka perspektif baru. Seru. Jadi justru malah kita lihat tadi praktisi yang mungkin sudah memiliki pengalaman di apa tadi Mas? Reformasi tadi. Reforma agraria. Justru itu yang malah bikin membuka pikiran. Ya, buat teman-teman ya Mas. Itu setidaknya buat aku pribadi. Personal. Ya. Ini kan Sekti Muda ini udah lama banget. Apa aja dampak nyata yang dari Sekti Muda setidaknya ke teman-teman di Sekti Muda ini? Mbak Ivi dulu mungkin. Ya. Dampak nyatanya. Ini dampak nyata versi aku aja ya. Versi aku langsung pribadi. Testimoni. Ya kalau dari aku tuh yang jelas tuh pasti menambah wawasan ya. Karena sebelumnya tuh aku merasa ya wawasanku sedikit ya. Apalagi khususnya yang terkait isu agraria tadi. Nah setelah aku belajar, ketemu sama teman-teman di Sekti Muda, Sekolah Tani Muda ini, menurut aku mereka itu wawasannya luas-luas, cerdas-cerdas. Nah dari situ aku belajar menambah teman, terus juga menambah wawasan baru, apalagi khususnya tentang ilmu-ilmu selain teknis budidaya pertanian. Gitu kalau dari dampak yang langsung aku rasakan. Kalau dari Mas Seto? Karena aku latar belakangnya bukan dari pertanian, makanya yang paling berdampak tentu adalah ilmu teknis pertanian malahan. Nah itu kebalikannya nih. Iya, uniknya itu kan kalau dipraktekkan justru berkembang. Ya memang begitu, karena sifatnya ya pertanian yang biasa kita lakukan itu kan tadi ya pertanian alami dan agroekologi. Nah agroekologi itu menekankan kelokalan dari wilayahnya si ya pelakunya gitu. Misalnya gini, di kita itu ada biasanya bikin IMO, indigenous mikroorganisme. Ya mungkin kalau di Indonesia kan mikroorganisme lokal gitu. Itu yang kita bikin tapi dari versi padatan, dari akar bambu. Kita ambil akar bambunya, kita perbanyak, itu kasih makan pakai nasi perah gitu, ditumpuk sampai toples penuh. Itu akan timbul beberapa jamur yang ada di akar bambu itu. Nah itu bakalan berbeda di beberapa daerah. Dan itu karena aku di sana ya, teman-teman kan di beberapa daerah lain gitu. Dan
aku kan kayak mah jadi annoying gitu, keganggu gitu loh kalau dikit-dikit apa ngirim di grup gitu. Jadi akhirnya aku identifikasi mandiri, ya cari di pakai Google Lens atau AI. Terus baru nanti ketemu di forum aku tanyakan secara lebih umum gitu biar pendapatnya lebih variatif gitu. Nah itu uniknya di situ ada mungkin jamur-jamur atau mikrob-mikrob yang khas di daerahku, misalkan daerahnya Mbak Ivi, Poso Kuning. Mungkin ini terkait inovasi sih Mas, mungkin dari hasil mungkin tadi kan lebih ke dampak nyata nih, mungkin sekarang lebih ke inovasi yang mungkin pernah muncul nih, mungkin dari alumni atau bahkan masih Dikembangkan. iya, kira-kira apa nih Mas? Dari Mas Seto dulu deh. Oke, itu kita nggak bisa sebut inovasi dari Sakti Muda ya, karena lagi-lagi kita belajar memang dari praktisi atau dari petani yang sepuh biasanya kita kumpulin. Kita juga nggak menutup kemungkinan membuka ruang dari teman-teman akademisi ya dari manapun lah, itu kita himpun, kita kembangkan, praktekkan gitu. Nah tapi yang secara umum bisa kita sampaikan itu ya tadi IMO misalkan. Terus ada kalau di konteks padi itu metode-metode yang bisa meningkatkan produktivitas padi, misalnya kayak itu sebenarnya umum sih di pertanian padi, cuman rata-rata mereka apa ya ragu untuk menerapkan itu karena beberapa resiko lah ya Kak, jarak tanam yang lebar itu kan akan memperbesar rumpun gitu. Terus tanamnya dangkal, tanamnya muda gitu, itu konteks padi. Terus kalau misalkan penanganan hama kita pakai metode alami juga, nggak terus pakai pestisida, tapi setidaknya kita pakai pestisida alami dengan bahan-bahan daun-daunan yang prinsipnya pedas, panas, pahit gitu. Terus ada juga pakai agen hayati kalau teman-teman tahu. Nah itu Beveria brasiliana gitu. Itu mungkin inovasi ya kali ya? Atau enggak juga, enggak tahu aku. Dari Mbak Evi mungkin? Ya kalau menurut aku itu bisa disebut inovasi ya Mas, apalagi kalau untuk petani sekarang ya, petani sepuh-sepuh ya nyuwun sewu ya, mereka kan pasti berpikirannya sekarang menggunakannya yang obat-obatan kimia, pestisida kimia. Dengan kita teman-teman Fasil dari Sakti Muda memberikan inovasi dengan metode belajar yang sehat atau metode belajar organik. Nah, itu menurutku bisa disebut inovasi juga. Jadi kayak buat memberikan apa ya? Ya mungkin kayak menyadarkan kembali kalau semisal di lingkungan sekitar kita tuh masih banyak kok bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan untuk praktik budidaya tanpa kita harus bergantung menggunakan pupuk-pupuk kimia gitu. Selain itu kan juga anak muda sekarang mungkin juga mereka ini ya kurang paham juga dengan budidaya sehat atau budidaya organik. Nah, itu mereka bisa belajar lagi kembali memahami tentang metode budidaya sehat kan, karena sebelum ada tambahan pupuk-pupuk kimia itu kan sebenarnya metode awal kita bertani kan itu tadi ya, metode sehat dengan goalsnya itu dengan goalsnya di situ. Jadi menurutku yang disampaikan Mas Seto tadi bisa dibilang sebagai salah satu inovasi, memunculkan yang dulunya sudah ada tapi redup mungkin ya, nah kita munculkan kembali agar tidak hilang atau tidak punah. Nah, aku nambahin dikit cerita soal mungkin inovasi itu kali ya. Nah, itu terkait dengan lokal tadi ya, bahan-bahan lokal. Jadi satu temen itu ada pernah yang ke Kamboja. Nah, di kita kebetulan itu kebiasaannya untuk memulai bertani itu kan ada buat bahan organik atau kompos yang kita masukkan ke lahan untuk membenah tanah. Nah, untuk membuat kompos itu kan perlu dekomposer. Nah, kita buat dekomposer biasanya dari mol bonggol pisang. Dari bonggol pisang kita cacah fermentasi itu
Nah, kita tambah nanas biasanya karena kita kejarannya enzim bromelin yang di situ bisa mengurai bahan organik lebih cepat. Nah, di Kamboja itu nggak ada bonggol pisang. Nah, tapi karena pengetahuan kepahaman itu bisa nyari alternatif lain, pakai teratai kalau nggak salah, yang kira-kira fungsinya sama. Nah, itu satu contoh. Yang contoh lain itu di Borobudur, kita pernah nyelenggarain kelas di sana juga, kelas tani Borobudur. Di sana bikin dari lumut, karena sifat lumut itu kan bisa melapukan batuan. Jadi kira-kira begitu. Oke. Sudah tidak terasa Mbak Alia? Iya, banyak bahasan kita kali ini. Ya, Mungkin closing statement nih dari mungkin ya bisa semua deh Mbak Set kebalik terus Mbak Seto, Mas Ivi. Mas Seto dan Mbak Ivi ya. Closing statement nih mungkin pesan buat teman-teman ya mungkin anak-anak muda, teman-teman muda terkait pertanian deh, mungkin silakan. Aku dulu apa Mbak Ivi dulu? Mas Seto dulu aja. Nah, kalau menurutku kita janganlah menutup diri dengan hal-hal yang sebenarnya dekat dengan kita. Oke. Misalkan kita sehari-hari makan nasi itu, Ya. masa nggak tahu nasi asalnya dari mana gitu. Jadi mulai bisa dari situ. Step kedua, kalau nggak bisa terjun langsung ke sawah, bisa setidaknya apalah terlibat, sadar melajari itu apa pertanian atau apa di situ juga, atau mau terlibat jadi konsumen yang berkesadaran. Oke. Dari Mbak Ivi. Ya, kalau dari aku karena ini kan konteksnya pertanian mungkin ya. Ya berarti ya aku tujukan buat teman-teman pertanian mungkin ya. Ya jadi buat teman-teman yang backgroundnya latar belakang pertanian mungkin Mas bisalah mendalami lebih dalam lagi ya. Karena kan katanya kan negara kita agraris gitu ya. Nah, jadi kalau udah kita dalami secara betul, nah nanti kan bisa kita terapkan di ya nggak harus dalam lingkup besar. Kita coba dulu dari lingkup kecil kayak misal lingkungan sekitar kita. Nanti kalau udah ya bisa lebih luas lagi jangkauannya. Jadi ya mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin bisa dijelaskan nih mungkin dari Mas Seto atau Mbak Ivi, bagaimana sih buat teman-teman yang tertarik buat join Sakti Muda nih, kira-kira berkas apa yang harus disiapkan? Apakah ada outfit khusus buat mendaftarnya atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan Mas Seto. Harus pakai CV, harus pakai jas. Enggak. Jadi sederhana, kalau teman-teman muda biasanya pengguna Instagram bisa chat DM IG Sakti Muda, atau bisa di situ ada disertakan di bio nomor adminnya. Bisa chat di WA kalau malu DM di IG barangkali. Atau bisa berkunjung langsung ke Pelosok Kuning, ada tuh mapnya Sekolah Tani Muda. Sekolah Tani Muda ya. Langsung didatangi saja. Insya Allah begitu bisa. Ya, chat aja dulu. Takutnya nggak ada orang di sana di lokasi. P kalau kan ya, P for pertanian. Ya, P for pertanian. Ya, mungkin itu aja ya Mbak Alia. Iya, terima kasih banyak Mas Seto, Mbak Ivi sudah meluangkan waktunya ngobrol bareng kami di Agrital kali ini. Mungkin sebelum ditutup lagi Mbak Alia, mengingatkan sekali lagi buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa buat subscribe di YouTube kita ya Mbak Alia. Iya, subscribe YouTube kita di Agriculture UPN dan follow Instagram kita di BEMFP_UPNVYK teman-teman. Benar. Ya mungkin itu saja teman-teman di ngobrol-ngobrol kita hari ini di episode 3 kali ini bersama Mbak Ivi dan Mas Seto dari perwakilan Sakti Muda atau Sekolah Tani Muda. Mungkin itu saja teman-teman. Ya, terima kasih sudah menonton. Dadah.